pertemuan yang kemarin, saya selalu punya sahabat yang pinter, dan juga cukup pintar berkomunikasi sama teman. Selain kompetensi tersebut, bapak itu menentukan kompetensi tersebut juga karena memperhatikan pertemuan perkembangan tersebut yang untuk menjadi sebuah dia sebenarnya adalah hal-hal tapi dia seperti itu hampir mirip dengan angkanya, kemudian hal tersebut juga
membentuk rantai lurus misalnya di sebelah kirinya O. 1, 2, 3 misalnya gitu. Nah, tapi dia punya cabang. Cabangnya ini siapa? Cabangnya adalah metil. Kalau dia punya cabang metil dengan nama trivial, nah siapa kira-kira? Di sini tidak akan metil propil gitu ya. Tapi siapa? Oh, dia adalah alkil 4 karbon. Hitung aja. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kemudian, nah, ini kalau 4 karbon itu berarti diturunkan dari siapa? Dari normal butana. Ingat kembali nanti dibuka tentang kuliah tentang alkil ya. Nah, kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi apakah dia itu hanya turunan yang berupa ter, secondary, atau normal, maka dia tidak termasuk dalam papet. Kecuali kalau bentuk iso, karena di sini adalah suatu isomer. Nah, isomer ini adalah senyawa yang berbeda, gitu ya. Senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Sehingga karena di sini ada dua senyawa yang berbeda, berarti di situ ada alkil yang berbeda, gitu. Nah, sehingga iso dan siklo itu termasuk dalam pengurutan secara alfabet, gitu ya. Nah, sekarang kita ke penamaan IUPAC. Penamaan IUPAC di sini disusun menggunakan rumus alkoksi alkana. Nah, alkoksi alkana. Ingat ya, alkoksi alkana. Kenapa alkoksi? Alkil oksigen. Asalnya dari situ. Alkil oksigen. Alkil oksigen. Nah, ekor R-nya ditambah dengan apa? Diubah menjadi apa di sini? Diubah menjadi alkana. Nah, alkoksi alkana. Sehingga kalau ada alkoksi alkana, maka yang bertindak sebagai parent kira-kira yang mana? Alkoksinya atau alkana? Yang bertindak sebagai induk siapa? Alkoksi atau alkana? Halo? Yang bertindak sebagai induknya adalah rantai alkana atau rantai yang paling panjang. Jadi, untuk memberikan nama IUPAC harus mengidentifikasi berapa jumlah karbon yang membentuk alkilnya. Kalau sudah bisa menentukan mana yang pendek, mana yang lebih panjang atau lebih karbonnya, maka di situ kita bisa menentukan yang menjadi substituen RO atau OR itu siapa, gitu ya. Jadi substituennya adalah alkoksinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemudian setelah kita menentukan mana yang parent, mana yang substituen, maka di situ kita bisa memberikan nama untuk setiap R-nya, gitu ya. Nama untuk setiap R-nya yang bertindak sebagai substituen itu diakhiri dengan oksi, gitu ya. Diakhiri dengan oksi. Akhiran il dari kepunyaan alkil yang pendek kita ganti dengan oksi. Nah, setelah diganti dengan oksi, baru kita sambungkan dengan alkananya. Apakah dia sikloalkana, apakah dia gitu ya. Kemudian contoh nih, alkilnya di sini metil. Mungkin di sini akan lebih panjang lagi. Misalnya di sini ada butana. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada butana. Ya, di sini misalnya di sini adalah yang berikatan N-butana. Maka karena butana itu 4 karbon, dia bertindak sebagai induknya atau sisi alkananya. Sedangkan rantai yang pendek yang tersusun dari 1C ini yang langsung berikatan dengan oksigen, namanya bukan metil lagi, tetapi namanya adalah metoksi, etoksi, isoprotoksi, secondary butoksi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa pada setiap penamaan
penamaan kita perlu menandai pada posisi atom C nomor berapa si substituen itu terikat. Ya, nempelnya di atom C nomor berapa? Harus ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, contohnya di sini saya punya senyawa 2-metoksibutana. Asalnya dari mana? Asalnya adalah, nah kita lihat di sini yang ada 2 karbon yang berikatan pada sisi O. Yang satu karbonnya adalah metil karena dia hanya terdiri dari 1 karbon saja. Gitu. Kemudian yang berikutnya, ternyata karbon yang berikutnya itu adalah suatu rantai lurus gitu ya, yang terdiri dari 4 gitu ya. Nah, jangan terkecoh kalau misalnya kalian di sini melihat, biasanya di sini akan dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai cabang juga. Ternyata bukan. Dia di sini adalah rantai lurus gitu ya. Jadi dia adalah suatu rantai lurus. Nah, sehingga posisi O, posisi oksigen ini ternyata dia terikat pada atom C yang nomor berapa? Dihitungnya dari kiri atau kanan. Jadi lihat. Kita memberikan nomor, prinsipnya adalah selalu diberikan nomor yang rendah, gitu. Yang paling rendah. Kalau kita hitung dari sebelah kiri, nah, 1 ada di sini, maka atom oksigen akan ada di posisi atom C nomor 2. Kalau kita hitung dari sebelah kanan, maka kita akan menemukan bahwa kalau oksigen itu terikat pada atom C nomor 3. Nah, kemungkinan mana yang bisa memberikan nomor untuk substituen yang paling rendah, yaitu dari sebelah kiri, gitu ya. Kalau dia berangkatnya dari sebelah kiri, maka nomornya adalah 2. Gitu. Kemudian, jangan lupa, pada penamaan IUPAC itu tidak ada spasi, gitu ya, kecuali untuk gugus-gugus tertentu. Nah, termasuk di ether ini semuanya menjadi satu kata, gitu ya. Beda dengan siapa tadi? Beda dengan nama trivial. Kalau nama trivial setiap alkil dan akhiran ether itu menjadi kata yang terpisah, ditulis sendiri-sendiri. Tetapi untuk nama IUPAC itu semuanya harus ditulis nyambung gitu, tidak ada spasi. Baik itu alkoksinya maupun alkananya. Jadi di sini alkoksi sisi 2 sehingga namanya menjadi 2-metoksi dan pairnya adalah butana, gitu ya. Kalian boleh menuliskan dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, gitu ya, sama saja. Kemudian, tetapi kalau dengan bahasa Indonesia harus diperhatikan juga secara alfabet, gitu ya. Kadang-kadang ada posisi yang ketika kita namai dengan nama bahasa Inggris dan nama bahasa Indonesia itu menjadi berbeda, gitu. Boleh menggunakan 2 kaidah itu yang memungkinkan yang mana, yang membuat kalian mudah itu yang mana, gitu ya. Nanti silakan coba dicari gitu ya, buku yang berbahasa Indonesia, misalnya kayak Pasandan gitu. Itu termasuk buku yang gampang juga untuk dipelajari tentang sistem penamaan gitu, karena dia ditulis dengan sudah ditranslate dengan bahasa Indonesia gitu ya. Coba nanti ditambah lagi bacaannya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya di sini kalau dia itu termasuk di ether yang tidak simetris atau unsymmetrical ether. Nah, di sini satunya yang sisi kanan mengikat 2 karbon yaitu etil, sisi kirinya dia mengikat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon. Nah, ternyata induk 5 karbon ini dia punya cabang di posisi atom C nomor 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama ya, dari kiri dan kanan. Nah, jangan lupa ketika kalian menentukan rantai terpanjang harus dilihat dulu cabangnya itu belok kemana. Jangan-jangan dia belok tetapi
akan membentuk rantai yang paling panjang. Nah, kebetulan kalau kita hitung di sini, misalnya 1 harus yang paling dekat dengan O, gitu ya, 1. Ternyata hanya kita akan mendapatkan 4 karbon saja. Tetapi kalau kita hitung lurus, kita akan mendapatkan 5 karbon. Sehingga di sini rantai induknya adalah pentana. Pentana yang mempunyai cabang di posisi nomor 3 yaitu metil. Gitu ya. Jangan lupa kita mendahulukan siapa? Substituen. Substituennya adalah alkoksi. Alkoksinya siapa? Etoksi. Karena etoksi berada pada posisi atom C nomor 1, gitu ya, maka di sini tandanya adalah 1 etoksi. Gitu. Biasanya adik-adik akan menemukan huruf angka 1 ini dia tidak dituliskan. Tetapi kalau dia itu hanya ada 1 alkil saja. Sehingga kita bisa pasti alkoksinya akan ada di atom C nomor 1 gitu ya. Tetapi karena di sini ada 2 2 alkil, yang satu melekat di alkana, yang satunya adalah alkoksi itu sendiri. Sehingga identifikasi pemberian nomor, indikatornya tetap harus ditulis. Oh, dia itu ada di posisi atom C nomor 1 dari pentana, sehingga saya harus menuliskan itu. Nah, kemudian untuk alkil berikutnya yang menempel pada alkana, kita tuliskan setelah siapa? Setelah alkoksi. Kita sambungkan. Alkoksi kita tulis dulu, dia adalah substituen dari alkoksi alkana atau gugus ester, baru kita sambungkan dengan alkil yang menempel pada rantai induknya. Nah, nomornya berapa? Nomor dari alkil yang nempel pada rantai induk harus mempunyai nomor yang rendah, gitu ya. Nah, contoh berikutnya adalah di sini misalnya ada dua eter gitu ya. Ternyata dalam satu struktur itu ada 2 eter. Gimana cara menentukan parent dan alkoksinya? Nah, kita identifikasi lagi gitu ya. Nah, pasti kalau di situ dia bisa berupa rantai yang sama panjangnya dengan alkoksi atau rantai yang lebih panjang dari siapa? Alkoksi. Nah, dia yang pasti akan bertindak sebagai parent di tengah-tengah gitu ya. Nah, alkoksi tidak selalu panjang banget gitu. Kemudian saya mau menyampaikan ini, saya pakai Zoom yang tidak berlangganan. Kita nanti sampai jam 9.30. Kalau misalnya Zoom-nya sudah mati, kita bisa sambung lagi. Nanti saya sampaikan link berikutnya, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini contoh pada 1,4 di isopropoksi butana. Nah, jangan lupa di sini ada 2 oksigen sama-sama berikatan dengan siapa? Dengan karbon, berikatan dengan karbon, dan semuanya menggunakan ikatan tunggal. Maka di sini ada 2 eter. 2 eter yang berikatan dengan siapa? Butana. 2 eter ini diidentifikasi apakah dia termasuk eter yang sejenis atau identik atau eter yang tidak identik. Karena di sini ada 2 eter, di sini harus disebutkan siapa eternya. Kalau kebetulan di sini eternya adalah sama, maka kita awali dengan D. Di isopropoksi. Jangan lupa identifikasi nomor posisi karbon dia terikat. Pasti dia ujung dengan ujung, ya kan? Ujung dari siapa? Dari butana. Gitu. Akan menempati atom C nomor 1 dan nomor yang paling terakhir. Nah, cara mengurutkannya bagaimana, Bu? Kalau seandainya di
di sini dua eter yang berbeda. Misalnya di sini satunya propil, yang satunya satunya propoksi, satunya isopropoksi. Berarti bagaimana? Yang mendapatkan nomor 1, misalnya di sini saya ganti dengan propoksi ya, bukan iso. Misalnya di sini iso, yang satunya propoksi. Kalau kalian mendapati dua ujung dua alkoksi yang berbeda, caranya adalah dengan mengidentifikasi dulu yang kalian sebutkan nomor pertama yang mana, gitu ya. Misalnya, secara alfabet, iso dan pro yang disebut duluan pasti yang isopropoksi. Sehingga saya harus memberikan nomor 1 untuk butana itu yang C yang berikatan dengan isopropoksi. Kemudian alkoksi yang berikatan dengan karbon terakhir adalah yang propoksi ini. Ini adalah nomor yang berikutnya. Misalnya nih saya balik, berarti yang nomor 1 adalah propoksi, yang nomor 1 adalah isopropoksi berangkatnya dari sini, yang propoksi nomor 4 berangkatnya dari sebelah kiri, gitu ya. Tinggal dilihat saja. Nah, jangan lupa ada dua alkoksi yang sama, awalannya adalah D, tetapi kalau alkoksinya berbeda harus diurutkan secara alfabet, gitu ya. Misalnya 1 isopropoksi, 4 propoksi butana. Misalnya seperti itu. Kalau kebetulan sama, tinggal ditambahkan saja nomor indikator posisi karbon dan awalan D. Gitu. Nah, contoh nih berikutnya kalau kalian mendapati lebih dari satu alkil yang menempel pada alkananya. Nah, ya harus diidentifikasi. Alkilnya itu siapa saja? Alkil metil kah? Atau berbeda? Nah, kebetulan contohnya adalah dua alkil yang sama. Kalau di situ ada dua alkil yang sama, nempel pada sisi alkana, ada awalan D juga. Nanti kalau ada 3, ya tri. Ada 4, tetra, gitu ya. Nah, tergantung berapa panjangnya dari alkana, gitu ya. Selalu identifikasi dulu dari dua sisi alkil, RR, itu yang paling panjang yang mana, kemudian apakah dari dua alkil tadi, dua R tadi punya cabang atau tidak. Nanti yang harus disebutkan duluan adalah alkoksi, diikuti dengan alkana. Ya, alkananya dilengkapi dengan cabang atau substituen yang nempel pada rantai induk. Gitu. Prinsipnya adalah kalau nama trivial, cara memberikan namanya diingat-ingat alkil ether. Kenapa kok alkil? Karena alkilnya ada 2. Ada 2 yang harus diurutkan secara alfabet. Alkil ether, namanya seperti itu. Dan alkil ether ini adalah 3 kata yang dipisah. Gitu ya, 3 kata terpisah. Ditulisnya sendiri-sendiri. Kalau menggunakan nama IUPAC adalah alkoksi alkana. Alkoksi alkana itu ditulis bersambung. Jadi menjadi satu kata, gitu ya. Alkoksi alkana. Alkoksi selalu disebutkan duluan, kemudian alkana bertindak sebagai induk yang dia memiliki rantai terpanjang, gitu ya. Nah, bedanya lagi, kalau pada nama trivial tidak memperhatikan panjang rantai alkil. Yang diperhatikan adalah urutan alfabet. Tetapi kalau di penamaan IUPAC harus memperhatikan mana yang bertindak substituen alkoksi dan mana yang bertindak sebagai induk alkana. Jangan lupa kalau di situ ada dua ether, nah, kayak gini double ya, 2 ether, 2 alkoksi. Nah, alkoksinya juga harus diurutkan secara alfabet. Alkil yang nempel pada alkana juga harus diurutkan secara alfabet, gitu
ya. Nah, ini cara belajarnya begitu. Kemudian, nah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara menentukan mana yang bertindak sebagai substituen alkoksi dan mana yang bertindak sebagai parent. Ya. Oke. Nah, ini adalah sifat fisikokimia dari ether. Jadi, kalau kita ingat kembali, struktur senyawa ether itu ternyata disusun dari hibridisasi sp3. Dari COC atau ROR itu membentuk sudut tetrahedral. Ingat, tetrahedral itu yang seperti apa? Jadi, dia berupa limas, gitu ya. Bentuknya adalah limas. Limasnya limas segitiga. Segitiga sama sisi. Dari empat sisinya, tiga sisi. 1, 2, 3. Ya, tiga sisinya itu sama. Tuh. Sama seperti kalian belajar metana. Dia bentuknya adalah tetrahedral. Tetapi kalau pada metana, dia menggunakan sp1, sp saja. Tapi kalau pada ether, karena di situ ada oksigen, yang dia itu mempunyai elektronegativitas yang berbeda jauh dengan si karbon, maka tipe ikatan antar atomnya di sini adalah hibridisasi sp3. Jadi dia menggunakan 3 ruang dari karbon untuk menempatkan elektron dari antara oksigen dan punyanya karbon, gitu ya. Nanti diingat kembali teori hibridisasi, bagaimana menentukan sp1, sp2, sp3 dan seterusnya, gitu. Yang perlu diingat di sini adalah ingat saja bahwasanya di sini atom oksigen pada senyawa ether dia adalah menggunakan tipe ikatan hibridisasi hubungan antar atomnya menggunakan hibridisasi sp3 dan dia membentuk suatu bangun tetrahedral. Nah, cukup dari situ saja gitu ya. Nanti kalau sudah ingat tetrahedral, oh berarti dia sudutnya akan lebih dari berapa? 90 misalnya gitu ya. Jadi yang mana yang kemungkinan? Apakah bisa 108 ataukah lebih dari itu? Misalnya sampai dengan 112 gitu. Nah, kemudian dia termasuk senyawa yang polar. Ingat kembali ya. Misalnya ada dua atom yang dia itu berikatan, sifat elektronegativitasnya itu berbeda jauh dari dua atom itu, maka dia akan berikatan secara kovalen polar. Kovalen polar ini disebabkan karena adanya perbedaan muatan yang banyak gitu ya dari kedua atom sehingga senyawanya biasanya bersifat polar. Nah, senyawa-senyawa yang polar ini dia kelompok-kelompok yang biasanya banyak digunakan sebagai pelarut juga, tidak hanya non-polar saja. Pelarut biasanya seperti air itu karena ada oksigen bisa membentuk polaritas yang tinggi pada senyawa yang disusun dengan atom itu. Oksigen, air itu ada oksigennya, dia cenderung polar. Nanti kalau kalian melihat fungsi yang lain, oh di sini ada oksigen. Oksigen berarti dia akan membentuk senyawa yang polar. Misalnya siapa lagi? Alkohol, metanol, etanol gitu ya. Dia adalah senyawa-senyawa yang polar. Tuh. Termasuk juga ether. Kemudian, nah ini secara struktural bentuk tetrahedralnya itu dia karena pada oksigen ini dia akan mengikat dua sisi alkil yang lain, maka bentuknya biasanya seperti ini, butterfly gini ya. Jadi sisi tengah ini adalah oksigen, dua kanan kirinya ini adalah sisi alkil. Nah, sisi alkil ini bisa alkil yang sama atau alkil yang berbeda. Yang menentukan dia apakah ethernya itu simetris atau ansimetris. Nah, berikutnya di sini kita akan membahas tentang ether siklik. Nah, ether siklik inilah yang sebagai epoksida. Tetapi ether siklik yang seperti apa yang disebut sebagai epoksida? Yang disebut sebagai epoksida ini adalah ether yang dia itu disusun dari
3 atom. Nah, 3 atomnya dari siapa? Atom oksigen dan 2 atom C yang bergabung. Nah, tangannya gabung. Sehingga dia akan membentuk suatu cincin yang berbentuk segitiga, gitu ya. Nah, ether siklik ini beranggota 3 hingga 6 atom yang di situ dia biasanya memiliki atom yang sama atau atom yang berbeda dengan jumlah tertentu gitu ya. Tetapi biasanya yang kita sebut sebagai epoksida di sini adalah ujungnya gitu ya. Kalau di situ tidak ada ujung dia tidak disebut sebagai epoksida. Nah, dalam sistem cincin ini terdapat satu oksigen gitu ya, terdapat satu oksigen yang selalu mendapatkan posisi nomor 1 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk penomoran atom yang nempel pada oksigen ini itu dinomori ke arah yang memberikan nomor terkecil pada substituen pertama gitu ya. Jadi bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, kemudian kita tentukan arah yang mana yang memberikan nomor terkecil untuk substituen terdekat. Substituen terdekat gitu ya. Terdekat dari siapa? Terdekat dari nomor 1. Nomor satunya siapa? Oksigen gitu ya. Kemudian ether siklik ini yang kalau misalnya dia itu terdiri dari 3 atom, barulah yang kita sebut dengan epoksida. Nah, itu dari oksidasi alkena. Alkena berarti di sini awalnya adalah rantai rangkap ya, rangkap 2. Sehingga nama umum dari epoksida ini diperoleh dengan menambahkan akhiran oksida ke nama suatu alkena. Alkena berarti bukan bukan misalnya pentana. Nah, pentana kalau diubah menjadi alkena, rantai rangkap 2 menjadi pentena dan seterusnya. Tergantung dilihat lagi rantai rangkap 2-nya itu ada di posisi karbon nomor berapa. Karena tidak semua alkena itu disusun dari 2 ikatan rangkap 2 gitu ya. Kita lihat contohnya. Jadi di sini ada ether gitu ya. Aslinya ether ini dia disusun dari 2 karbon di sampingnya gitu ya. Kemudian dia membentuk cincin, dia bergabung sehingga di sini membentuk suatu struktur segitiga gitu ya. Struktur segitiga yang nantinya dia akan membentuk cincin. Oksigen selalu mendapatkan nomor 1. Di sini kebetulan contohnya ada 2 karbon yang berikatan sehingga C-nya adalah etilena gitu ya. Etilena. Nah, karena dia membentuk cincin dengan oksigen namanya menjadi etilen oksida. Etilena, etilen atau etilena ya. Etilena oksigen. Etilen oksida. Ingat ya, akhirannya adalah oksida yang berasal dari oksigen. Kemudian kalau kalian mendapati seperti ini, nah ternyata di sini sebenarnya awalnya sebenarnya begini. Sorry, ini rantai. Oh, kok jelek sekali. Awalnya adalah rantai lurus seperti ini. Ikatan rangkap, sorry. Awalnya adalah ikatan rangkap, kemudian dia ketambahan oksigen dari luar. Oksigennya bisa bersumber dari apa saja, gitu ya. Nanti kita akan bahas di bawah reaksinya seperti apa. Nah, kemudian ikatan rangkapnya ini menjadi lepas. Setelah lepas, nah masing-masing dari elektron valensi yang tadinya membentuk ikatan rangkap antara C dan C di sebelah sini. Nah, tadinya dia gabung di sini. Kemudian karena sudah lepas hidrogen
elektron valensinya sudah bebas, kemudian dia berikatan dengan oksigen, barulah dia akan membentuk sisi segitiga seperti ini. Nah, sisi yang ini yang kita sebut sebagai epoksida. Kalau hanya segi 6 saja seperti ini, kemudian oksigennya ada di sini, nah ini bukan cincin epoksida. Dia adalah cincin apa? Nah, ether yang lain, ether siklik yang lain, bukan epoksida, gitu ya. Jadi epoksida itu yang beranggotakan 3 atom. 1, 2, 3. Ini adalah epoksida. Sehingga nah, namanya kita ambil dari asalnya. Asalnya tadi siapa? Asalnya adalah sikloheksena. Sikloheksena, gitu ya. Sikloheksena. Sikloheksena, kemudian dia ikatan rangkapnya lepas, ketambahan oksigen. Dia membentuk ini, epoksida, harus mendapat akhiran oksida. Jadi namanya adalah sikloheksena. Sikloheksena. Oksida. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Di sini terdapat beberapa turunan yang lain yang seperti kita lihat di sini. Ada furan, tetrahidrofuran, kemudian tetrahidropiran. Nah, ini adalah turunan-turunan dari senyawa-senyawa karbohidrat. Nanti kita akan bahas di semester berikutnya. Nah, senyawa cincin ether beranggota 4 disebut sebagai trimethylenaoksida. Beda ya. Jadi kalau yang di sini tadi yang beranggotakan 3 cincinnya ini adalah epoksida. Nah, meskipun dia menempel pada rantainya 6, berarti di sini ada epoksida. Epoksida akhirannya apa? Akhirannya adalah oksida, gitu ya. Nah, kalau ini yang beranggotakan 4 itu disebut dengan trimethylena. Karena apa? Di situ ada 3 atom C yang berikatan dengan 1 oksigen. Ada 4 atom di situ. Kemudian lain beranggotakan 5, nah 5 atom, berarti di situ ada 4 C dan 1 oksigen, namanya adalah tetrahidrofuran, bukan epoksida lagi, tetrahidrofuran. Diturunkan dari mana tetrahidrofuran ini? Diturunkan dari nama furan ini. Jadi furannya tidak dibuang. Untuk menandai apa? Menandai bentuknya adalah segi 5 seperti ini. Nah, kemudian kalau yang beranggotakan 6, nah di sini cincinnya beranggotakan 6 atom. Nah, namanya menjadi tetrahidropiran. Piran itu segi 6 seperti ini. Kemudian dia punya ikatan rangkap. Kemudian kalau ikatan rangkapnya hilang, nah jangan dibaca piran saja, tetapi harus lengkap tetrahidro. Ya, oke. Nama-nama IUPAC-nya, nah ini harus dihafalkan. Kalau nama IUPAC-nya dari yang beranggotakan 3, 4, 5, nah, 3 tadi siapa? 3 tadi kelompok yang epoksida. 4 kelompoknya tetrahidrofuran. Nah, kalau 6 kelompoknya tetrahidropiran. Nah, nama IUPAC-nya siapa? Nama IUPAC-nya adalah oksiran untuk yang 3, oksetana untuk yang 4, kemudian oksolana untuk yang 5, kemudian oksana itu untuk yang beranggotakan 6. Ya, nanti disusun lagi di buku catatannya nama IUPAC dari ether siklik beranggotakan 3, 4, 5, dan 6 atom. Jumlah atomnya tidak hanya dihitung karbon saja, tetapi harus ditambahkan dengan 1 oksigen. Nama IUPAC-nya adalah oksiran, oksetana, kemudian oksolana, dan oksana. Gitu ya. Nah, ini kalau kita mau memberikan nama,
memberikan nama secara IUPAC harus memperhatikan siapa? Tadi, prinsipnya adalah si ether yang mana dulu? Ether beranggotakan 3, 4, atau 5 atom. Gitu ya, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kemudian, itu yang bertindak sebagai siapa? Sebagai parentnya atau induknya. Gitu ya. Contoh, kalau pada cincin yang beranggotakan 3, cincin yang beranggotakan 3 ini pasti namanya adalah oksiran. Nah, ini oksiran. Lalu, dia punya cabang alkil. Cabang alkil adalah 2-metil. Bagaimana cara penomorannya tadi? Prinsipnya adalah atom O selalu mendapatkan nomor 1. Lalu kita akan bergerak searah atau berlawanan jarum jam. Dilihat dari apa? Dilihat dari nomor yang bisa atau yang memungkinkan memberikan nomor terkecil untuk cabang terdekat. Dari siapa yang terdekat itu? Terdekat dari oksigen nomor 1. Gitu ya. Oke, berarti kalau kita lihat dari contoh yang pertama ini, kita akan bergerak ke arah jarum jam. Sehingga cabang metil akan menempati posisi atom nomor 2. Posisi atom nomor 2. Gitu ya. Kemudian kita identifikasi, oh ternyata alkilnya adalah alkil yang identik 2-metil. Nah, sehingga jangan lupa ada awalan D. Nomornya harus 2. Tidak boleh ditulis hanya 1. Karena kalian menuliskan D di sini, sehingga harus menandakan di situ ada 2 alkil yang menempati nomor atom yang sama. Sehingga nomornya meskipun sama harus dituliskan. Sehingga substituennya adalah siapa? Substituennya adalah cabang itu tadi, alkil itu tadi. Substituen harus kita letakkan di depan. Disebutkan pertama kali. Lalu diikuti dengan induk dari induk dari ether sikliknya harus dilihat apakah 4, 3 atom, 4 atom sampai dengan 6 atom. Kalau 3 namanya oksiran. Nah, sehingga nama lengkap dari struktur ini adalah 2,2 dimetil oksiran. Nama IUPAC selalu ditulis satu kata. Tidak ada spasi. Penghubungnya adalah tanda strip yang di tengah. Gitu ya. Jadi jangan lupa. Kemudian kita lihat contoh yang ether siklik 4 atom. Ether siklik 4 atom namanya adalah oksetana. Oksiren oksetana. Oksetana yang 4 atom. Nah, 4 atom oksetana dilihat dia punya cabang di sebelah mana. Identifikasi lagi sama dengan tadi. Dia menempati atom nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada 2 arah, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Gitu ya. Kemudian jangan lupa nama dari alkilnya itu siapa. Gitu ya. Nama alkil harus ingat. Alkil diakhiri di alkana yang berakhiran il. Kemudian oksolana. Oksolana itu ether siklik beranggotakan 5 atom. Gitu ya. Beranggotakan 5 atom. Kemudian kalau misalnya, nah ini contohnya, kalau tadi cabangnya itu hanya alkil biasa. Ternyata kalau cabangnya itu berupa alkoksi, ini alkoksi ya, ditulis di catatan kalian, alkoksi, kurang L, alkoksi. Ini adalah alkoksi. Berubah menjadi alkoksi. Ada namanya, misalnya namanya di sini adalah berasal dari etil,
Il-nya diganti dengan oksi, namanya menjadi etoksi. Terus contoh yang keempat adalah oksan, oksana. Ini beranggotakan 6 atom. Tinggal dilihat ya, arah penomorannya kalau dari kiri kanan sama, misalnya searah atau berlawanan jarum jam sama, ya tidak perlu bingung gitu ya, mau searah atau berlawanan. Yang penting posisinya sudah menunjukkan bahwa itu adalah nomor yang paling rendah yang bisa diberikan untuk alkil tersebut. Ya. Jangan lupa di sini juga bisa berikatan dengan siapa? Halogen. Halogen berarti kalau nama trivial berubah menjadi halo. Klorin berubah menjadi kloro. Bromin berubah menjadi bromo. Kalau dalam nama trivial menjadi apa? Menjadi apa? Masih ingat? Kalau nama trivial dari halogen? Ada yang masih ingat? Halida, ya. Kalau nama trivial, namanya berubah menjadi halida. Halida. Nah, halida membacanya bagaimana? Halida itu biasanya posisinya di belakang, gitu ya, bukan di depan seperti nama Ayupek. Kalau nama Ayupek pasti dia disebutkan pertama kali. Kalau bersama halida, berarti biasanya alkil duluan, sambil mengingat lagi ya, atau malah tambah bingung. Alkil halida. Yang terakhir. Ingat, halogen kalau nempelnya, halogen kalau diberi nama Ayupek berubah menjadi halo. Semuanya berakhiran O. Klorin, kloro, bromin, bromo. Siapa lagi? FCl, fluoro, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ya sampai jam 9.30. Nah, ini karakteristik fisikokimia nanti bisa dibaca untuk lebih lengkapnya. Biasanya di sini senyawa eter itu banyak digunakan sebagai anestesi. Nah, awalnya dulu dia dimanfaatkan sebagai anestesi. Namun sekarang banyak berkembang senyawa-senyawa yang lain yang dia itu juga dimanfaatkan sebagai anestesi. Nah, ini perkembangannya. Kemudian seperti pada senyawa eter di atas tadi, dia memiliki karakteristik yang hampir sama juga. Nah, dia cenderung polar ya, karena di situ terdapat atom oksigen. Gitu. Dia memecah rantai rangkap dua dari suatu alkena sehingga dia membentuk cincin bersama dengan oksigen. Banyak dimanfaatkan sebagai pelarut, jadi umumnya dia bersifat sebagai pelarut yang polar, organik polar gitu. Nah, kemudian prinsipnya adalah kalau kita memilih pelarut adalah menggunakan prinsip light dissolve light. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik sudah belajar cara mengekstraksi, belajar untuk misalnya meracik obat dengan kelarutan yang sangat sulit larut gitu. Saya bisa memanfaatkan sifat polaritas dari setiap pelarut itu. Bagaimana konstanta dielektriknya supaya dia bisa miscible atau bercampur dengan bahan pelarut yang lain gitu. Adik-adik sudah belajar di lab Prescript atau belum ya? Sudah masuk lab Prescript, lab Forgas. Sudah mulai meracik ya. Seru nggak kira-kira masuk lab? Pasti sangat menyenangkan sekali gitu ya. Sudah mecahkan alat apa saja? Jangan sampai Bu. Oke, jangan sampai ya. Biasanya kalau baru kerja di lab itu yang paling sering adalah mecahkan barang-barang yang simpel-simpel, sepele-sepele itu seperti gelas ukur atau tabung reaksi gitu. Itu masih, atau pipet, nah itu masih terjangkau semuanya. Kalau pipet
itu harus lebih berhati-hati lagi. Buret, kuvert, labu ukur, nah itu adalah peralatan yang agak mahal gitu harganya. Jadi jangan sampai seteliti mungkin kalau kerja sehati-hati mungkin gitu ya. Nah, ini ada contoh beberapa reaksi sintesis dari ether. Ini akan kita pelajari di semester nanti gitu ya, bagaimana reaksi kimia senyawa organik itu bisa berjalan. Nah, salah satunya adalah ether itu bisa disintesis dengan menambahkan suatu zat ya, yang biasa dipakai di sini adalah natrium NaH gitu ya, kemudian natrium hidrida, atau bisa menggunakan metil bromida gitu ya. Intinya di sini menggunakan banyak menggunakan pelarut-pelarut yang sifatnya adalah dia bisa menggunakan prinsip reaksi reduksi oksidasi gitu ya. Nah, si ester ini bisa bukan ester. Ester dan ether itu adalah gugus yang berbeda gitu. Yang satunya kelompok senyawa organil, kalau yang ini kelompok senyawa yang hampir mirip dengan alkohol. Nah, sehingga dia bisa disintesis dari senyawa yang asalnya dari alkohol. Nah, contohnya di sini adalah, ada yang tahu ini alkohol apa ya? Kira-kira? Ini alkohol apa? Alkohol di sini ada 1, 2, 3, 4 siklopentana ditambah 1 OH. Nah, kita udah bersamaan dengan apa itu? Alkana kalau nggak salah. Alkana ketambahan gugus hidroksil. Jadi dia kelompoknya adalah kelompok alkohol. Ini adalah pentanol atau 1 ol pentana atau penta 1 ol. Namanya itu. Namanya pentanol. Nah, pentanol direaksikan dengan natrium hidrida. Natrium hidrida ini akan membuat hidrogennya lepas. Nah, kemudian akan membentuk suatu ini kehilangan satu oksigen ya, satu hidrogen ya, dia akan melepaskan satu elektron valensinya, sehingga oksigen ini nanti akan sangat mudah bereaksi dengan suatu alkyl halida yang biasa dipakai di sini adalah bromin. Halidanya bisa bromin, bisa Cl ya, Cl. Kalau Cl berarti di sini adalah metil klorida. Nah, contohnya di sini kebetulan menggunakan yang bromin, metil bromida. Yang berikatan dengan oksigennya ini bukan Br-nya, tetapi siapa? Alkyl metilnya yang berikatan dengan oksigen. Sehingga dia akan membentuk suatu senyawa baru, yaitu membentuk gugus ether. Alkohol berubah menjadi ether. Ditambah dengan apa? Natrium hidrida ditambah alkyl halida. Gitu ya. Nah, alkylnya akan berikatan dengan si alkoksi. Nah, ini membentuk alkoksi ya. Dia akan berikatan dengan alkoksi, suatu alkoksi. Dan sisa dari reaksi tadi Br-nya itu akan berikatan dengan logam sesama logam gitu. Nah, membentuk garam. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian dalam reaksi ini, nah dia itu untuk membuat suatu ether yang dia itu tidak simetris, nah dia harus berasal dari siapa? Alkyl yang primer atau yang tersier gitu. Alkyl primer itu seperti apa? Yang berikatan dengan apa? Alkyl primer ya yang salah satu ujungnya harus CH3 gitu ya. CH3 berikatan dengan siapa? Berikatan dengan halogen misalnya gitu. Nah, nanti silakan untuk dibaca lebih lengkapnya seperti itu. Kemudian, nah ini contohnya, dia bisa berasal dari, nah primary alkyl itu maksudnya seperti ini. Primary alkyl ujungnya harus yang CH3.
Lalu dia bisa bereaksi dengan secara SN2. Nah, ini coba nanti dibaca. Kita akan membahasnya sebenarnya di semester depan ya untuk yang ini. Jadi untuk tambahan saja gitu. Reaksinya dibaca saja, tetapi di sini ada beberapa hal yang harus adik-adik pahami. Misalnya bahwasannya ether itu bisa diproduksi dari senyawa apa, disintesis dari senyawa apa. Dia bisa berasal dari suatu alkohol, gitu ya. Itu saja sekarang, gitu. Dia bisa diproduksi dari suatu alkohol dengan menghilangkan satu hidrogen dari gugus hidroksilnya, sehingga akan membentuk suatu alkoksi. Alkoksinya itu berkaitan dengan alkil yang lain yang sehingga dia bisa membentuk suatu ether. Oke. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Jadi kita akhiri sampai di reaksi sintesis ya. Sintesis dari ether. Untuk pertemuan berikutnya mungkin akan saya tambah dengan latihan soal. Baru kita akan tambahi dengan ini. Karena yang di bawah-bawah ini bisa kalian baca sendiri gitu ya. Jadi ini adalah reaksi-reaksi. Nanti banyak dari reaksi ini akan kita ulang kembali di sekarang semester 2, semester 3 gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini? Atau sudah paham? Jadi kurang lebihnya ada tiga topik gitu ya yang kita pelajari. Jadi ada sistem penamaan. Sistem penamaannya dari siapa? Dari ether dan epoksida. Sistem penamaan dari ether dan epoksida. Kemudian yang satu lagi adalah sintesis ether. Nah, pelajari tiga itu dulu. Tiga subtopik itu tadi untuk pertemuan di minggu depan. Kita akan belajar tentang banyak di penamaan gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti PDF-nya ini filenya akan saya kirimkan lewat CO. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Selamat belajar, tetap semangat. Meskipun satu lagi, Malang masuk zona orange lagi ya. Jadi hati-hati, tetap melaksanakan protokol kesehatannya dengan benar untuk bisa menyelesaikan kuliah luring terbatas ini sampai di pertemuan terakhir nanti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Untuk link presensinya saya sampaikan lewat PO ya. Saya akhiri Zoom-nya.